Halo Sobat Antara, kembali lagi bersama kami, saya Afud dan saya Anom dalam program Berisik Berita Asik. Nah, kali ini sepertinya kita ada hal yang berbeda, Nom. Iya, biasanya kemarin itu kita cuma ngobrol berdua, terus ngobrolin soal berita antara. Dikurung lagi di studio. Iya, dikurung. Kayaknya tempatnya nggak seluas ini ya. Ya, mungkin kita udah jinak, makanya dilepasin. Iya. Nah, kita kayaknya sekarang udah percaya sama kita ya. Open set. Bahwa kita mempunyai gedung yang beneran ya. Gedung yang beneran dengan suasana yang luas tapi sepi. Karena kita masih dalam suasana pandemi ya. Betul. Kita harus menjaga jarak. Dan akhirnya kali ini kita nggak sendiri. Iya. Kita didatengin tamu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat datang Mbak Agustini Rahayu. Biasa dipanggil siapa, Mbak? Ayu. Namanya tadi Agustini ya? Agustini. Lahirnya bulan Juli pasti. Januari lah. Pinter. Pinter banget. Itu Januari, ketawanya kok setahu. barusan ini ya? Nanggung. Maksa ya? Mas tawa lagi. Nah, dia dibayar untuk ini. Iya, Mbak. Jadi selamat datang Mbak Ayu di podcast Berisik. Iya, mari kita berisik ya. Biasanya bintang tamu ini paling lama 3 menit, Mbak. Semoga Iya, kapok biasanya kan kita berisik banget. Setelah itu terus pulang minta nagih. Jadi terima kasih Mbak Ayu udah datang di podcast kami, podcast Antara Berisik. Sebagai Kepala Biro Humas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Alhamdulillah lancar. Salah. Coba Mbak dikoreksi Mbak, salah kami di mana? Memang Bisa kita dijelaskan. laki-laki itu selalu salah, Nom. Iya, Mbak terima Ayu kan aja. cewek. Nih ya, Kepala Biro Komunikasi. Aduh, luput aku. Kemenparekraf. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke. Dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mbak ini bedanya apa sih Mbak antara kementerian dan badan ini kok harus garis miring gitu loh? Sebetulnya sama. Sama ya? Cuma supaya itu dari struktur tata negara institusi. Institusi ya, tatanan hidup baru. Tatanan hidup baru. Tatanan hidup baru. Oke. Kalau kita kebiasaannya kementerian, sekarang campur badan. Oh. Itu udah lama atau baru-baru ini dengan garis miring itu? Baru Oktober. Nom, sepertinya kita 2019. dikontrak bukan untuk membahas ini. Oh iya, maaf. Nah, jadi nanti bayaran kita setengah susah loh kamu. Ini masa susah. Iya, ntar Jangan kita nggak kayak laku gitu. ya di Iya. MC di mana-mana ya. Kurang berisik kan. Kurang berisik. Besok kita ngepel. Oke Mbak Ayu, kita di sini ingin membahas mengenai persiapan pariwisata ya. Sepertinya kan pada masa pandemik ini sempat anjlok dan kita mulai memasuki fase baru yaitu normal baru. Di mana pariwisata kan ada protokol baru. Nah, tapi saya takutnya kalau protokol baru itu kan kalau nggak salah dibatasin ya untuk tempat misalnya 50% maksimal. Misalnya nggak terlalu boleh banyak. Kapasitasnya berkurang berarti ya Nah, di kapasitas suatu berkurang. tempat. Nah, yang saya tanyakan misalnya Raja Ampat apa menjadi Raja 2, Mbak? Oh, dibagi dua ya? Nah, iya. Benar Dibagi juga 2. ya. Iya. Jadi itu kalau soal pembatasan tadi kan ngomong soal pembatasan ya, ada 50%, 25% di awal. Itu kan secara keseluruhan itu pembatasan di tempat publik ya, di Tempat publik. ya artinya di ranah publik di tempat-tempat fasilitas publik. Gitu ya, dan itu aturannya itu ditetapkan oleh Pemda masing-masing sebetulnya. Suaraku hilang kayaknya. Ya, mungkin lebih dekat Mbak. Jadi oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah provinsi itu ditetapkannya berapanya, pembatasannya itu semua tergantung kondisi penyebaran COVID-nya sendiri di setiap daerah, gitu ya. Nah kan kalau destinasi pariwisata tuh adanya di daerah, jadi kita juga harus inline, harus saling koordinasi intens gitu ya dengan pemerintah provinsi. Kalau soal pembatasan itu sih maunya kan nggak gitu ya, tapi kan kita prioritas itu masih keselamatan dan kesehatan manusia tuh paling penting prioritasnya. Betul. Toh gampangnya kalau kita nggak sehat kan nggak bisa traveling, toh nggak Iya. bisa jalan-jalan. Nanti berangkat 7 pulang 2, Mbak. Lah iya. Kan sisanya ternyata betah. Gitu. Apa toh? Apa sih? Enggak, ya kasih ketawa dikit lah. Oh iya. Biar lucu. Jadi kan kemarin ada informasi bahwa pariwisata ini siap dibuka, Mbak, dengan banyaknya protokol-protokol yang harus dipenuhi. Ini kan Anom udah siap nih. Ya, saya sudah siap. Saya sebagai traveler sejati. Oh, gitu ya. Mana-mana Baru- nyari diskon sih sebenarnya. Baru nyebrang
desa sebelah udah bilang traveler dia. Dan itu gratis ya. Tapi Nebeng. taplak meja depan tadi hilang tuh kok. Iya sudahlah. Oh iya. Iya. Masa gini taplak. Taplak. Jadi protokolnya itu seperti apa sih Mbak? Misal apakah ada sosialisasi protokol yang harus dipenuhi ketika kita akan membuka wisata ini? Kan ditakutkan kan akan menjadi epicentrum baru kalau misalnya tidak dikelola dengan baik. Nah, itu jadi seperti apa yang bisa diinformasikan ini? Ya minimum requirement-nya itu gaya aku nggak pakai minimum requirement syarat apa ya? Syarat Syarat minimal. Syarat minimalnya itu adalah memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Apa itu misalnya? Yaitu tadi cuci tangan sering-sering gitu kan, terus di setiap fasilitas publiknya ya, termasuk di fasilitas pariwisatanya itu mesti ada hand sanitizer. Di luar restoran misalnya disediain wastafel untuk cuci sebelum masuk restorannya dan sebagainya. Gitu loh. Jadi harus ada fasilitas yang memang sudah ditetapkan sebagai standar protokol kesehatan. Gitu. Dari mana standarnya? Ya kita harus mengacu ke Kemenkes lah yang punya wewenang untuk menetapkan protokol kesehatan. Gitu. Itu ada kebiasaan baru nggak sih, atau dengan kebiasaan baru protokol-protokol itu justru memukul dunia pariwisata, ganggu nggak sih? Enggak. Kenapa? Sebetulnya kalau mau di trace back ya, kalau mau dipikir-pikir di dunia hospitality ya, hospitality industry, jadi jiwanya pariwisata tuh sebenarnya dari dulu gitu kan, sebetulnya kebersihan, kesehatan, keselamatan wisatawan itu menjadi prioritas utama gitu ya. Jadi sekarang dengan adanya pandemi ini gitu ya, itu lebih kuat harus diterapkan gitu, karena jadi mikirin kesehatan juga gitu loh. Tapi kalau soal kenyamanan, keselamatan, kebersihan gitu itu udah jadi prioritas, udah jadi perhatian dunia pariwisata sejak dulu sih. Gitu. Ini kan wisata itu banyak hal, termasuk kuliner. Nah, benar. Mbak Ayu sendiri bisa berbagi tips nggak sih soal bagaimana kita tetap wisata kuliner terutama biar tetap aman? Nah, itu juga menjadi satu mungkin orang-orang nyebutnya kenormalan baru itu ya. Sebetulnya kembali lagi itu bukan sesuatu yang completely baru gitu ya, tapi menjadi budaya baru mungkin. Kenapa? Karena kuliner ya, kita walaupun seneng jajan yang pinggir-pinggir juga kan lihat-lihat juga dari dulu ya. Kalau dia harus apa yang kita konsumsi itu kan harus memenuhi standar kesehatan, paling enggak katanya kita harus mengkonsumsi kalau dari sisi ajaran-ajaran normatif gitu ya kan, kita harus mengkonsumsi sesuatu yang berguna buat badan kita. Gitu toh. Jadi biasanya kalau makan di pinggir jalan, sekarang di tengah jalan. Ketawa dikit dong. Soalnya kan harus baru kan Mbak. Jangan cepat jajan di pinggir jalan, jajannya di tengah jalan. Di tengah. Jadi ini bisa dikatakan ini aslinya budaya lama tapi dipertegas dengan ketika ada pandemi kita harus lebih bersih lagi, lebih disiplin menerapkan aturan-aturan kebersihan. Tapi biasanya di pinggir jalan yang jorok tuh malah yang enak loh. Iya, herannya di situ. Itu apa ya? Itu kalau kita. Kalau kita beda ya. Sama aku juga. Sama. Cuma ya itu kadang kangen gitu dengan yang gitu-gitu. Tapi gini, sebenarnya ini budaya lama yang kemudian lebih digalakkan lah gitu kalau bahasanya. Ya karena sebenarnya kemarin-kemarin mungkin orang udah hampir lupa gitu ya bahwa itu menjadi satu hal penting, menjadi prioritas gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini orang kembali diingatkan bahwa ini penting gitu loh, kesehatan tuh paling penting gitu. Jadi kalau nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain, termasuk nggak bisa jalan-jalan. Kan pariwisata ya, itu banyak. Wisata jalan-jalan, banyak jalan-jalan. Saya tiduran biasanya wisata. Kita ini rebahan dari rumah aja. Mbak, kalau yang dibuka itu wisata, itu apakah nanti akan serentak dibuka atau akan ada fase-fase terus, atau seluruh di Indonesia itu serentak mulai dibuka, atau memang ada fase-fase ini harus diselesaikan dulu ininya atau itunya gitu? Ada fase-fase. Kenapa? Ya itu tadi yang saya bilang, prioritas pertama pemerintah itu tetap kesehatan dan keselamatan manusia. Jadi kalau mau
orang kan memang jujur aja dengan pandemi ini semua terhenti ya. Berapa bulan tuh kemarin saya sih ngalaminnya nggak sampai sebulan sih saya WFH karena masih sebentar-sebentar harus namanya juga pelayan masyarakat ya gitu. Jadi terpaksanya harus ya dengan cara yang aman untuk diri sendiri gitu ya. Nah kalau soal fase tadi itu gini, memang harus bertahap. Prioritasnya tetap tadi kesehatan, makanya kita mesti ngelihat dulu di tiap destinasi wisata yang ada, tentunya ada di daerah-daerah, ada di provinsi masing-masing, ada di daerah ya. Itu kita mesti lihat dulu fase perkembangan COVID-nya seperti apa. Oh, berarti kalau kurvanya naik terus, ya jangan dulu gitu, karena ya itu yang mesti membantu mengamati dan menetapkan boleh tidaknya dibuka itu ya akhirnya pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi yang memiliki wilayah tersebut. Iya. Terus kemudian kalau misalnya wisatawan ini kan ada beberapa jenis, misalnya untuk apakah ini dikhususkan untuk wisatawan lokal, penanganannya seperti apa? Kemudian kalau wisatawan asing apakah memang sudah mulai Kementerian Pariwisata ini apakah mulai merambah protokol untuk mendatangkan wisatawan asing juga? Ya, jadi gini, kalau lihat kondisinya seperti ini ya, kita belum membuka batas negara kita ya sekarang ini ya. Kenapa? Ya karena kita kembali lagi tadi. Pokoknya kuncinya nih kita harus lihat dulu perkembangan pandemi COVID di Indonesia nih gimana. Sambil paralel kita juga meyakinkan masyarakat baik dalam maupun luar negeri, penanganan COVID di Indonesia itu seperti apa? Karena nggak bisa tidak, itu bagian dari kepercayaan pasar terhadap kita kan. Jadi orang harus tahu dulu gitu loh, kita gimana nanganinya. Nanti kalau tiba-tiba datang ke Indonesia terus Indonesia nggak bisa nangani dengan baik kan juga deg-degan. Nah kalau sudah begitu, ya? Benar. Kalau udah begitu, resiko yang lebih besar yang akan kita tanggung. Kenapa? Saat kemudian orang yang tadinya udah percaya terus pas ngalamin nggak enak gitu kan, nggak percaya, recovery-nya akan lebih lama gitu loh. Jadi kalau menurut ya idealnya semuanya tuh harus bertahap tadi itu. Jadi semuanya dilihat dulu kondisinya, baru kemudian pelan-pelan dibuka. Memang gitu kan kita pariwisata ini terutamanya itu yang terpukul paling telak lah ya gitu ya, karena pergerakan manusianya dihentikan kan gitu ya. Kan kita soul-nya kan di pergerakan manusia tuh. Ya kalau tidak ada pergerakan manusia ya otomatis bisnisnya ya idle gitu aja. Tapi ini optimistis bisa bangkit dalam waktu dekat atau melihat trennya kayaknya ntar dulu atau gimana? Harus optimis. Kenapa harus optimis? Karena kita harus mempersiapkan kalau nanti udah saatnya memang harus udah bisa rebound terus kita belum siap, cilaka lagi gitu kan. Jadi kita harus mulai siap-siap dan harus yakin kalau ini akan kembali, walaupun pasti ada waktu ya. Kalau misalnya ngelihat dulu waktu kita kasus sebelumnya ya, krisis yang kita hadapi ya, krisis pariwisata yang dihadapi Indonesia gitu ya, waktu bom Bali lah gitu misalnya, itu pun perlu waktu sekitar hampir 3 tahun kan waktu itu untuk kembali balik gitu ya. Nah, pemulihannya, jadi orang mulai percaya lagi bahwa di Bali itu sudah aman segala macam itu butuh waktu sekitar 3 tahun. Gitu kan. Terus dengan bencana alam gitu juga sama. Nah tapi kalau bencana alam dan kayak tadi kan saya contohnya yang bom Bali, krisis pariwisata yang itu kan internal yang kasusnya di dalam Indonesia, orang di luar tidak terpengaruh gitu. Artinya pergerakan manusianya masih terjadi. Nah sekarang ini kan ya itu tadi secara global pergerakan manusianya dihentikan gitu kan. Jadi oleh saya nyebutnya sampai Om Covid gitu, saking gara-gara dia lewat kita semua berantakan gitu kan. Jadi itu akan butuh waktu lebih lama gitu. Kalau koordinasi dengan transportasi misalnya dengan kan pasti transportasi punya sistem protokol sendiri, misalnya pesawat atau kereta, kapal bahkan. Nah itu Kementerian Pariwisata apakah ada kerjasama atau sosialisasi kepada wisatawan itu seperti apa Pak? Mbak, dengan banyaknya menurut saya ini cukup rumit untuk membuka kembali yang sudah ditutup ini kan, orang masih khawatir jangan-jangan mau ke sini tapi nanti harus kemudian suratnya apa aja. Nah itu gimana? Ya, jadi kalau koordinasi itu kan fungsi pemerintah itu sebenarnya mainly itu utamanya itu cuma 3 fungsi pemerintah. Ya dalam hal ini saya bicara Kemenparekraf ya. Nah itu adalah fungsi koordinasi, mau ngomong koordinatif jadi
Kepleset. Jadi koordinasi, terus regulasi dan fasilitasi. Nah, jadi tentunya koordinasi ke tiap-tiap institusi terkait, kita nyebutnya KL ya gitu, kementerian dan lembaga terkait, terus koordinasi dengan stakeholder, termasuk di dalamnya industri, itu terus kita lakukan gitu ya, dengan Pemda apalagi gitu kan. Nah, jadi kalau koordinasi yang tadi dengan maskapai, dengan kereta perkereta apian, dengan kapal gitu, itu terus-terusan sih gitu ya, karena gimana pun itu kan alat transportasi yang akan membawa manusia yang diantaranya adalah wisatawan gitu. Oke. Ini aku mau tahu soal cara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memaksimalkan peran milenial gitu loh, dalam mempromosikan pariwisata yang... Kamu milenial bukan sih? Saya milenial. Saya kan ragu aku. Angkatan sekian. Angkatan bersenjata mungkin. Milenial penting banget. Sekarang kalau dilihat ya, kita ini kan sekarang kita mesti mengakui ya, media itu bagian penting dari ini nanti dalam proses menangani COVID, recovery, terus mencoba kalau bahasa gayaku tuh gaining confidence gitu ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Kita nggak sampai, Mbak. Merebut kepercayaan lagi dari pasar, itu media memegang peranan penting. Nah, kita mesti lihat juga kan bahwa media ini juga kan sudah shifting ya gitu ya, dari yang tadinya media-media massa tuh sangat penting gitu ya, memegang peranan penting gitu. Nah, sekarang bergulir juga millennials ini yang punya senjata sosial media gitu ya, yang juga mohon maaf nih aturannya juga belum serigid dengan media massa kan, kayak misalnya kalau TV, cetak, yang lain-lain itu yang konvensional media itu sudah ada aturan yang mengikat gitu ya. Tapi kalau aturan-aturan sosial media itu ada ITE, tapi kan maksudnya siapapun bisa jadi produsen berita gitu kan. Nah, makanya millennials itu, keterlibatan milenial sangat penting, karena yang jadi penduduk asli sosial media gitu ya, yang menjadi media baru ini itu kan kalangan millennials gitu ya. Terus udah gitu juga jangan lupa bahwa kalangan milenial itu yang nantinya akan meneruskan nih semuanya. Jadi kalau pariwisata sih ya istilahnya jualannya juga nggak boleh lupa ke kaum milenial lah, wong dia yang traveling gitu kan. Gitu ya. Jadi aku sedikit cerita ini, aku kan sebagai milenial kan memanfaatkan Instagram biar followernya banyak, kayak traveler selebgram gitu loh. Mereka kan sebulan itu dapat 1.000 follower. Aku udah berusaha kayak gitu, tapi follower paling nambah 2-3 doang. Wajar sih kalau padahal udah niru cara-cara mereka gitu loh. Tapi kayaknya gagal. Mungkin gimana ya? Mungkin bakatmu nggak di Instagram atau medsos, Nom? Oh, mungkin aku di Twitter kali ya. Kartu pos tuh loh. Oh, kartu pos. Nah, sahabat pena aja, sahabat pena. Zaman dulu banget. Sahabat pena masih pas kayaknya kamu. Kayaknya zamannya Mbak Ayu ini. Aku sahabat Bobo. Oh, sahabat Bobo. Majalah anak-anak ya. Bona rongrong. Bona rongrong. Oke, Mbak. Kemudian kalau untuk sektor bisnisnya sendiri, Mbak, misalnya kan sepertinya kan udah banyak sektor yang bisa dibilang tertidur sementara, misalnya hotel. Nah, untuk merangsang asosiasi atau pengusaha wisata bisnis pendukung ini biar mulai sedikit demi sedikit bangkit lagi, itu apa yang dilakukan kementerian untuk membangkitkan ini lagi? Ya. Jadi gini, walaupun semua orang bosen kali ya, kita mengadakan webinar lah, VidCon lah, dalam konteks kemarin kan kita ya itu tadi kan dikurung semua, jadi kita melakukan koordinasi, diskusi, menerima masukan-masukan dari stakeholder. Saya ngomongnya pakai bahasa sok-sokan gaya gitu, tapi sebenarnya ini kan industri, di dalamnya asosiasi, ya termasuk Pemda, termasuk mahasiswa tadi, millennials, pelajar lah gitu ya, kalangan akademisi kita nyebutnya. Nah, itu kita ajak untuk bareng-bareng bersinergi. Bersinergi ngapain? Tentunya menerapkan protokol kesehatan ini. Oke. Menerapkan protokol kesehatan di setiap, kalau tadi kan bilang di bisnisnya masing-masing, tadi ada hotel, ada travel agent gitu kan, yang tadinya sempat tertidur itu kita ajak bersinergi untuk menerapkan protokol kesehatan yang kebetulan sudah dikeluarkan oleh Kemenkes melalui keputusan Menteri Kesehatan baru Jumat kemarin kan gitu. Nah, itu harus diterapkan di setiap bisnis mereka gitu ya. Untuk apa? Untuk itu tadi, merangkul kembali kepercayaan, merebut kembali kepercayaan konsumen ya gitu ya. Jadi
Itu yang dilakukan. Nah, kita lakukan itu konsentrasinya adalah mainly ke itu dulu, ke wisatawan domestik dulu. Oke. Gitu ya, gitu. Jadi kayak gitu sambil paralel sih, tetap kita ngobrol lah dengan partner-partner mitra-mitra kita di luar negeri sana supaya tetap diingat Indonesia gitu ya. Nggak datang sekarang sih, travel tomorrow lah gitu. Oke. Jadi dipending dulu ya, bisa disimpan. Artinya prosesnya semua berjalan, upayanya berjalan, tapi kalau soal kapan gitu ya, kita juga lihat dulu lah COVID-nya gitu kan, lihat dulu COVID-nya supaya semua aman dulu gitu. Iya, kan gak enak juga ya, misalnya kita wisata ke pantai tapi pakai APD, protokol COVID tuh kan panas, kayak astronot penyelam tapi nggak nyelam. Tadi saya habis dapat pertanyaan begini, itu juga aneh tuh Pemda gitu, pantai itu ya, ini kebetulan di Bali sih yang ngomong gitu, industri di Bali. Pantai yang ini dibuka, yang ini ditutup. Saya bilang ya iyalah, dilihat dulu di situ di Banjarnya itu COVID-nya berapa. Itu kan betul. Pemda kan tahu persis. Iya. Jadi yang udah dibuka bisa jadi itu private pantai privatnya punyanya resort mungkin yang lebih gampang dikontrol sama dia gitu kan. Kalau yang lainnya kan mungkin agak susah gitu. Nah, jadi kembali lagi itu kewenangan setiap pemerintah provinsi, daerah dan bahkan sampai banjar-banjar gitu di desa-desanya gitu. Kalau Empang Resortmu udah dibuka belum? Empang tuh nggak laku ya, jadi udah Tutup. Kok jadiin lahan parkir? Oh, lahan parkir lebih menguntungkan ya. Iya. Parkir booth atau getek gitu. Oh ya Mbak Ayu, ini aku mau tahu soal pesan Mbak Ayu kepada masyarakat di tengah pandemi COVID ini, terutama di dunia pariwisata. Pesannya adalah soal tadi itu yang saya sebut, travel tomorrow ya. Jadi cita-cita berwisata itu perlu, karena kita semua juga butuh wawasan baru, ngelihat sesuatu yang lebih luas gitu. Jadi cita-cita untuk pariwisata berwisata harus terus dibangun sambil terapkan protokol kesehatan gitu ya. Itu paling penting bener deh. Jadi cuci tangan, batasi jarak gini nih, kayak berjarak gitu ya. Terus sementara ya kalau nggak perlu nggak usah keluar dulu gitu. Tapi kalau perlu mimpi ya, semuanya tuh harus dimulai dari mimpi. Pariwisata itu kan ya bisa lah dicita-citakan dulu gitu ya sekarang bikin ini bucket ya. list. Bikin bucket list, terus lihat virtual tour kan banyak tuh. Gitu ya, itu sih. Jadi kalau saya udah cari dulu infonya. Nah, infonya di mana? Jadi kalau landing page kita, website itu adanya itu di www.kemenparekraf.go.id. Terus kemudian kita juga punya Instagram, karena pariwisata itu kan paling bagus digambarkan lewat foto ya kan gitu. Itu di Instagram kita, Instagram ada @kemenparekraf.ri. Terus kemudian kita juga punya YouTube channel Kemenparekraf. Terus ada Twitter Kemenparekraf juga. Lalu ada TikTok juga ada gitu ya. TikTok semua punya? Iya ada dong, Kemenparekraf juga. Terus kemudian ada Facebook lah, ya pastilah fanpage gitu ya. Kalau fanpage-nya itu sama Kemenparekraf. Ya, jadi kalau yang Facebooknya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, panjang ya gitu ya. Tapi kalau ngetiknya semua di googling Kemenparekraf tuh pasti keluar sih semua. Oke. Gitu ya. Saya mau ngerjain editor, mungkin bisa ditampilkan di sini nanti ya, atau di sini, atau di sini. Ada juga sih kita punya contact center loh Mas. Nah, contact center WhatsApp-nya Kemenparekraf itu 0811 89 56 767. Jadi sebenarnya kalau tadi disebutkan ada banyak banget kanalnya ya kan, untuk tahu informasinya apa yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Banyak banget loh kanal komunikasinya. Jadi monggo di ini aja, silakan di diklik dan explore. Kalau teman-teman pengen buang waktu bisa buka IG saya atau Facebook saya. Kalau pengen buang waktu boleh. IG saya juga nggak perlu. Oh, nggak perlu. Baiklah, sudah Mas Editor sudah disebutkan. Nanti tolong ditampilkan tadi ya. Diam Krik. Ya, sip. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Ayu atas informasinya. Nom, kalau bucket listmu wisata setelah COVID ini pengen kemana sih?
Aku pengen pulang kampung karena belum bisa pulang kampung sampai sekarang. Itu kamu diterima di kampung. Ya, masih. Masih ya diterima ya. Kalau pulang sekarang itu takut nanti dikarantina sama kepala desa. Oh iya betul. Kan kadang selain Covid, rabies kan juga dikhawatirkan ya. Kok rabies? Enggak kan dikhawatirkan. Emang aku rabies apa? Enggak, bukan kamu, yang lain lah. Jadi terima kasih Mbak Ayu atas informasinya mengenai sosialisasi. Jadi sebenarnya memang pariwisata ini sedang memulai bergeliat kembali. Hanya saja sekarang sedang disosialisasikan protokolnya ya, bahwa masyarakat tuh boleh, maksudnya untuk memiliki tujuan atau mulai melihat mana sih daerah yang sudah aman. Tapi tetap harus dicek dulu ya Mbak, bahwa daerah tersebut masih merah atau sudah hijau seperti itu. Kalau kampungmu hijau atau? Kampungku itu warnanya ungu. Ungu. Medeni. Aku nggak berani komen kalau dikeroyok sekampung aku nanti. Baiklah, Sobat Antara, terima kasih atas kehadirannya Mbak Ayu dari Kementerian Parekraf yang disingkat cukup menjadi badan tadi ya. Mungkin selanjutnya akan ada informasi-informasi lagi dari Kementerian Parekraf yang akan kita sampaikan nantinya di episode selanjutnya. Dan Nom, ada yang perlu disampaikan mengenai tips-tips mengenai milenial tadi mungkin yang siap mulai traveling. Kamu kan ngaku traveler nih tadi. Ya pokoknya sekarang nggak apa-apa buat browsing-browsing tempat wisata, terutama yang di Indonesia. Betul. Bikin daftar mau kemana aja, siapin semua alat-alat yang penting untuk mengamankan diri kita sesuai protokol kesehatan. Betul, seperti masker. Tadi Mbak Ayu sudah sampaikan, jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan. Iya, terus kalau ke kuliner, jajan apa, dilihat-lihat. Iya, lihat harganya. Kalau nggak mampu, jangan beli ya. Justru itu keamanannya. Bahaya, betul. Aman buat dompet, nggak hanya aman buat kesehatan. Jadi dipersiapkan semua lah. Jangan-jangan kita aman beli, ketika pulang nggak bisa pulang, itu kan nggak aman juga. Itu tiketnya habis. Baik Sobat Antara, demikianlah perbincangan kita dengan Mbak Ayu selaku Kepala Biro Humas dan Komunikasi. Oh, Biro Komunikasi. Humas bagian dari itu. Oke, siap. Kepala Biro Komunikasi, Kementerian Parekraf. Biro Komunikasi berarti jualan pulsa nggak Mbak? Pulsa aku habis nih. Bisa nanti hubungi teman-teman. Oh iya, baik. Lawas banget sih lawaan itu. Baik Sobat Antara, tetap scroll di Antara News dan baca berita baik, terutama cek juga tujuan wisata yang sudah aman di websitenya Kementerian Pariwisata. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita patuhi protokol-protokol kesehatan agar kita tetap terhindar dari COVID dan kita tetap melawan, berjuang dengan beliau-beliau kecil yang tidak kelihatan ini agar tetap hilang, tapi pariwisata kita bangkit kembali dan hashtag Wonderful Indonesia itu kembali kita sematkan. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Ayu, boleh dada ke kamera. Kameraku sana ya. Kamera tengah.